Pernah nggak ketika hidup tuh lagi ngerasa sulit, banyak ujian, mentok, terus bertanya-tanya, ya Allah, kenapa hamba yang diuji? Ayo, pernah nggak pikir kayak gitu? Tapi sebelumnya kita sepakat dulu nih, kalau ketika hidup lagi dalam kesenangan ataupun dalam kesempitan, keduanya sama-sama ujian dari Allah. Tapi memang sih, kalau manusia tuh lagi dikasih ujiannya yang nggak enak, kalimat tanya di awal tadi tuh paling sering kepikiran. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita masuk dulu nih ke sebuah jurnal di penelitian tahun 96, The Post Traumatic Growth Inventory, Measuring the Positive Legacy of Trauma, oleh dua profesor psikologi asal Amerika Serikat, Richard Tedeschi dan Lawrence Calhoun. Yang dimana penelitian ini untuk mengukur perubahan positif yang terjadi pasca trauma pada manusia. Dari penelitian yang mereka lakukan bertahun-tahun ini, mereka tuh ngerangkum kalau sekitar 30-70% orang yang mengalami trauma, kehilangan, penyakit, krisis besar, itu tuh memiliki perubahan positif dalam apresiasi terhadap hidup, hubungan dengan orang lain, dan juga perubahan spiritualitas. Sebenarnya, kita yang lagi diuji sama Allah tuh baiknya jangan ngerasa paling eksklusif dalam urusan merana ya. Karena memang semua manusia mau dia rajin ibadah atau enggak, keduanya tuh sama-sama diuji. Ulama Ibnu Taimiyah bilang, kalau Allah tuh ngelihat kondisi hati manusianya. Ada yang saat diuji malah makin keras, makin sombong, makin jauh. Tapi ada juga yang saat diuji tuh mulai mencari, bertanya, dan mengetuk pintu Allah. Dan dari pintu inilah hidayah itu bekerja. Memang yang namanya hidayah itu rahasianya Allah, gue setuju. Tapi Islam tetap ngasih banyak petunjuk tentang gimana hidayah itu bekerja. Karena hidayah itu tuh nggak yang langsung berubah, tapi perlahan membuka hati. Ulama Ibnu Ata'illah Al-Iskandari bilang, boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, tapi belum membuka pintu penerimaan. Dan boleh jadi Allah menetapkan dosa bagimu yang menjadi sebab sampainya dirimu kepadanya. Jadi ingat gue dosa apa. Di momen inilah saat kita kehilangan arah dan mengalami penderitaan, ada aktivitas otak yang bernama Default Mode Network meningkat. Di Yemen ini tuh beberapa wilayah di otak yang saling terhubung untuk manusia berpikir, refleksi diri, kontemplasi spiritual, mikir, kenapa hamba ya Allah, disinilah proses itu terjadi. Di fase inilah, mulai deh perlahan ngebenerin ibadah kita, doa zikir kita, sholat kita. Rasul bilang kok, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan menurut Ibnu Taimiyah, fitrah manusia itu secara natural cenderung mengenal dan mencari Allah. Karena menurut gua nih, hidayah itu bukan cuma membuat manusia rajin ibadah, tapi membuat manusia akhirnya sadar kalau kita butuh Allah.